Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat sehingga kita semua bisa berkumpul dan bertemu lewat lewat Zoom. Pada seminar literasi hari ketiga, sebelumnya udah diisi sama Kak Sofani dan juga Ustaz Dinawi. Nah, hari ini adalah hari ketiga dari rangkaian webinar ulang tahun penerbit Faza Citra Production yang kedua. Salawat serta salam tak lupa kami aturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kemudahan dan juga penerangan dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang sekarang ini. Pada malam hari ini, gimana nih kabarnya teman-teman? Di sana cuacanya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah cerah, hujan. Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah. Di sini sempat hujan, di Cirebon dulu sempat hujan, terus ya gerimis, rintik-rintik. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini cuacanya cerah dan tidak ada kendala insya Allah. Semoga di sana juga sinyalnya mendukung dan bisa berjalan dengan lancar untuk acara malam hari ini. Amin. Pada malam ketiga ini, malam rangkaian ketiga ini, kita akan bertemu dengan Kak Lesti. Ada yang udah kenal Kak Lesti? Belum. Ada yang sudah kenal? Kak Lesti Seira. Lesti Seira. Dia udah namanya udah dikenal banyak orang karena beliau editor di beberapa penerbit. Ya bahkan bisa ambil beberapa job editan untuk di beberapa penerbitan. Kak Seira ini keren banget kemampuannya di bidang editingnya. Ada yang udah kenal atau bahkan pernah naskahnya dieditin sama beliau? Belum. Oke. Malam hari ini akan diisi sama Kak Seira dengan tema menjaga konsistensi point of view dalam novel. Nah, dalam novel ya, di sini kita ngebahasnya mengenai novel. Karena ruang lingkup yang lain juga bakal luas gitu. Jadi kita sengaja membatasi ruang pembahasan kita hari ini, pada malam hari ini. Nah, menjaga konsistensi plot dalam novel. Ada yang tahu nggak apa itu point of view? Plot. Ada yang tahu? Sudut pandang dalam novel, dalam cerita. Ya, sudut pandang dalam novel atau dalam cerita. Hanya ada dalam cerita doang atau di karya sastra yang lain juga ada? Yang mau jawab atau udah tahu nih? Atau bahkan ada yang belum tahu apa itu point of view? Oke. Point of view itu sudut pandang ya. Biasanya point of view itu bagaimana penulis memposisikan dirinya di dalam sebuah karangan atau dalam sebuah cerita. Biasanya di karya sastra berbentuk prosa itu pengarang bisa menjadikan dirinya sebagai seseorang yang diinginkannya gitu. Jadi kayak
dia sudut pandangnya seperti apa gitu. Bentar, dibacain dulu ya ininya. Apa namanya pengertiannya? Point of view merupakan singkatan dari POV. POV merupakan singkatan dari point of view yang berarti gaya pengambilan angle tuh dari sudut tertentu. Jadi kayak kita selaku penulis itu memposisikan dirinya sebagai apa di dalam cerita itu. Penulisnya serba tahu atau hanya titik-titik gitu taunya karena terbatas. Kita nanti bisa membuat itu gitu ketika kita memahami point of view. Ini kita malam ini temanya menjaga konsistensi point of view dalam novel. Nah, kata yang digaris bawahi ini konsisten ya. Konsisten itu merupakan gaya penulis yang ketika menceritakan awal dari awal cerita sampai akhir dia memberikan atau menyajikan satu sudut pandang gitu. Bagaimana sih caranya ketika kita selaku penulis menggambarkan sudut pandang kita dalam tulisan itu bisa konsisten. Nanti Kak Leci bakal ngejelasin bagaimana poin-poinnya, bagaimana caranya. Oke, malam ini alhamdulillah Kak Leci Sera udah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Kak Leci dalam keadaan sehat selalu. Karena sebelumnya sempat sakit, gitu. Jadi takut nggak bisa hadir di acara ini gitu. Alhamdulillah Kak Leci udah bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Bismillah. Perkenalan dulu ya, mungkin sebelumnya karena kita lewat ada yang kemarin lewat WA juga. Nama saya Leli Maulidia. Saya sedang belajar membangun atau memimpin di penerbit Saga Citra Production ini. Alhamdulillah udah 2 tahun. Kali ini saya akan memandu atau memoderatori Kak Leci. Salam kenal juga sama Kak Leci. Saya juga sebelumnya di penerbit yang berbeda dan alhamdulillah menjadi editor juga 1 tahun lebih. Jadi alhamdulillah bisa sedikit tahu lah dapur mengenai editor, bagaimana kerjanya gitu. Jadi alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bakalan belajar sama senior lah. Ibaratnya saya sendiri belum banyak ilmu di bidang editor dan saya sangat berharap malam ini bisa mengambil banyak ilmu dari Kak Leci. Semoga pemateri kita bisa menyampaikan hal-hal yang ya pasti manfaat gitu ya. Insya Allah. Oke, karena Kak Leci udah siap, alhamdulillah ya udah banyak yang hadir juga. Silakan untuk Kak Leci, dipersilakan. Bismillah, suara saya kedengaran nggak, Kak? Alhamdulillah, jelas. Baik, terima kasih, Kak Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk belajar lagi, untuk mencari ilmu sama-sama. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan banyak bersalawat kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Leci Sera. Itu nama pena saya. Saat ini saya sedang disibukkan dengan skripsi dan pekerjaan sebagai editor di beberapa penerbit. Juga sedang mencoba untuk lebih produktif lagi berkarya, menulis di
platform atau menghasilkan buku. Semoga malam ini ada hal baik dan bermanfaat yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Zoom ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ikut webinar malam ini. Oh iya, Kak, bisa PPT-nya bisa dibantu share nggak? Oh iya, bentar. Lihat ininya, slide-nya. Udah kelihatan, Kak. Jadi malam ini tuh kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga konsistensi POV dalam novel. Sebelumnya maaf ya, saya nggak jago bikin PPT, jadi seadanya, karena saya tidak mengerti desain. Mungkin hampir semua kali ya, kakak-kakak di sini, teman-teman sudah pada tahu gitu apa itu point of view atau POV. Jadi bisa dilanjut, Kak? Nah, point of view atau dalam bahasa Indonesia itu disebut sudut pandang. Jadi ini, saya tidak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi bisa dibaca ya itu ininya, kutipannya gitu. Saya dapat kutipan itu dari sebuah buku. Jadi materi malam ini tuh saya ambil sumbernya dari buku judulnya Langkah Awal Menjadi Penulis Fiksi karya Gary Rakai Sambu. Jadi menurut beliau itu adalah editor dan penulis bestseller gitu, penulis bestseller novel remaja. Jadi beliau bilang kalau sudut pandang itu adalah sarana bercerita. Jadi saat menulis cerita itu pemilihan sudut pandang yang kita ambil itu akan menentukan bagaimana sebuah cerita itu berjalan. Jadi sebelum menulis penting sekali untuk memahami sudut pandang yang akan kita pilih gitu. Kalau misalnya kan selama ini tuh kita cuma berfokus ke misalnya sebelum menulis tuh kita cuma berfokus ke ide, tema, terus karakter-karakternya gitu. Padahal menentukan sudut pandang yang akan diambil itu termasuk salah satu hal yang penting gitu. Karena kebanyakan inkonsistensi post itu, ketidakkonsistenan POV itu terjadi karena penulis tidak berhati-hati gitu, menentukan sudut pandang sebelum menulis cerita gitu. Lanjut, Kak. Nah, mungkin dulu waktu kelas berapa ya? Tapi waktu semasa kita sekolah, kita sudah pernah dikasih tahu yang namanya jenis-jenis sudut pandang. Kalau nggak salah waktu SMP. Jadi sudut pandang itu ada 6. Sudut pandang orang pertama tunggal, sudut pandang orang pertama jamak, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga tunggal, sudut pandang orang ketiga jamak, dan sudut pandang campuran. Nah, kalau kita sebagai penulis mengetahui perbedaan-perbedaan sudut pandang ini, maka penulisan penggunaan POV sudut pandang ketika kita menulis itu juga pasti akan konsisten gitu. Nah, masalahnya terkadang kita belum memahami dengan baik gitu perbedaan-perbedaan sudut pandang ini. Jadi kita coba bedah satu-satu dulu ya. Yang pertama itu ada sudut pandang orang pertama tunggal.
sudut pandang orang pertama itu selalu ditandai yang orang pertama tunggal selalu ditandai dengan kata ganti aku, saya, atau gue. Biasanya sih aku ya. Nah, cerita ini berjalan hanya berdasarkan apa yang tokoh aku lihat, dengar, dan rasakan. Jadi, sudut pandang orang pertama ini terbatas ya. Kita nggak bisa tahu apa yang lawan apa ya, tokoh lain pikirkan gitu. Kalau pokoknya kita hanya bisa menjelaskan gitu, menjabarkan yang bisa kita lihat, dengar, atau rasakan. Kan kita sebagai aku gitu, kita kan berperan sebagai tokoh utama. Kan nggak mungkin kita bisa merasakan apa yang ada di pikiran gitu, apa kita mendengar gitu, apa yang ada di pikiran tokoh lain gitu. Makanya sudut pandang ini tuh terbatas gitu, cuma bisa menjelaskan tentang diri sendiri, dan cerita yang berjalan juga terbatas uh, dengan kejadian-kejadian yang menyangkut tokoh utama gitu. Kalau nggak ada si aku, ceritanya nggak bisa jalan. Gitu. Nah, untuk sudut pandang orang pertama tunggal itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Lanjut Kak. Oke, kalau sudut pandang orang pertama pelaku utama itu artinya cerita itu dibawakan berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan, dan didengar oleh tokoh yang merupakan karakter utama. Jadi tokoh utamanya itu yang bercerita. Itu kakak bisa baca contohnya. Mataku masih berusaha menyesuaikan dengan cahaya di sekitar, terang sekali. Bukankah beberapa jam lalu aku disekap di sebuah ruangan gelap dan sesak? Mengapa tiba-tiba aku berada di ruangan dengan bau obat ini? Nah, berarti si aku itu adalah tokoh utamanya gitu. Ceritanya itu berpusat di aku gitu. Yang akunya adalah tokoh utama. Kalau yang sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, lanjut Kak, itu adalah pakai sudut pandang orang pertama aku, tapi dia hanya pengamat gitu. Pengamat dari si tokoh utama. Kalau kakak-kakak di sini pernah baca Sherlock Holmes apa itu gitu, Sherlock Holmes itu, nah itu adalah salah satu contoh novel yang menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Karena tokoh utamanya kan si Sherlock Holmes-nya itu kan, tapi yang membawakan cerita adalah dokter siapa tuh gitu. Saya lupa namanya, pokoknya bukan si Sherlock-nya itu kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi dia hanya menjadi apa ya? Dia selalu berada di dekat si tokoh utama gitu. Makanya dia bisa menceritakan apa yang terjadi pada tokoh utama gitu. Kakak-kakak bisa baca contohnya, mungkin kelihatan nggak sih? Nah itu. Kemudian selanjutnya itu ada sudut pandang orang pertama jamak. Nah yang namanya jamak itu artinya lebih dari satu orang gitu tokohnya. Jadi kata gantinya berubah menjadi kata ganti orang pertama jamak kami. Di cerita ini hampir sama dengan sudut pandang orang pertama tunggal, tapi diganti aja kata gantinya dari aku jadi kami gitu. Itu contohnya, kami berhenti sejenak untuk mengatur napas. Entah sudah berapa jauh kami berlari. Yang jelas, napas kami seperti hendak berhenti. Beberapa menit lalu, saat memasuki gua yang katanya angker itu, ada sosok bayangan hitam yang tiba-tiba mengejar kami. Sontak kami langsung berlari tanpa perlu repot-repot bertanya bayangan apa itu sebenarnya. Oke Kak, lanjut. Selanjutnya ada sudut pandang orang kedua. Ini adalah apa ya? Mungkin bisa dibilang sudut pandang yang cukup sulit karena bisa menimbulkan apa ya? Pusing. Sudut pandang ini tuh susah dipahami gitu, sulit dipahami. Makanya jarang sekali novel ditulis menggunakan sudut pandang orang kedua.
biasanya itu cerpen karena lebih singkat gitu, lebih sedikit jumlah katanya. Jadi kayak memahaminya nggak butuh waktu yang lebih lama gitu. Ada sih novel yang pakai sudut pandang orang kedua, tapi ya itu jadinya pusing kalau kita nggak terbiasa. Itu contohnya yang panduan matematika terapan kalau nggak salah judulnya. Tuh kakak-kakak bisa baca, itu tuh pakai sudut pandang kedua. Nah, Kak, berarti di sudut pandang kedua itu biasanya ditandai dengan kata ganti kau, kamu, atau Anda. Biasanya sih kamu atau kau ya. Sama sebenarnya nggak jauh apa ya, beda dengan sudut pandang pertama gitu. Karena tetap yang dilihat, dirasakan, atau didengar gitu, tapi oleh si kamu itu gitu. Kita sebagai penulis, kita hanya mengamati gitu, mengamati satu orang, dan kita seolah-olah tahu gitu. Dan karena kamu itu adalah pembaca gitu, maksudnya kita si kamu ini bisa iniin sebagai pembaca gitu, bisa di apa ya istilahnya, diposisikan gitu. ya, Nah itu ada contohnya kan, selama beberapa detik kamu hanya terdiam, mencoba mencerna kabar yang baru saja kamu dengar. Ayah terbawa arus sungai dan meninggal. Tentu saja kamu tidak percaya itu. Ayahmu adalah sosok paling kuat yang pernah kamu kenal. Pria itu jelas tidak akan meninggal hanya karena terseret arus. Kamu tahu betul bahwa sungai dan ayahmu sudah seperti teman dekat. Jadi tidak mungkin sungai membawa ayahmu pergi. Jadi sebenarnya kalau misalnya mengubah sudut pandang pertama jadi kedua itu bisa gitu, tinggal diubah aja ininya. Aku jadi kamu gitu, lebih mudah. Oke. Kemudian selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga tunggal. Sudut pandang ini ditandai dengan kata ganti dia atau ia. Penulis berperan sebagai narator yang tidak terlibat di dalam cerita. Nah, sudut pandang orang ketiga ini ada dibagi lagi menjadi 3. Sudut pandang orang ketiga terbatas, serba tahu, dan objektif. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga terbatas, itu penulis hanya bisa lanjut Kak, hanya bisa memberi menjelaskan satu tokoh saja gitu. Apa yang dirasakan, didengar oleh satu karakter saja gitu sih, karakter utama tadi. Gitu. Kalau itu ada contohnya, Amara memaksa tertahan saat sebuah tamparan mendarat di pipi, dia menatap nyalang orang di depannya seolah menantang. Mulutnya yang disumpal membuatnya tak bisa mengeluarkan sumpah serapah. Padahal saat ini dia ingin sekali memaki orang itu. Amara ingin berteriak dengan lantang bahwa dia sama sekali tidak takut dengan orang itu meski nyawa yang harus menjadi taruhannya. Nah, di penggalan cerita ini sebenarnya kita bisa gitu kalau misalnya mau mengganti perspektif ke si orang yang ada di depan Amara tadi gitu. Tapi karena kita menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas, jadi kita nggak bisa untuk mengubah perspektifnya gitu, harus tetap di perspektif Amara gitu. Satu aja biar fokus gitu. Lanjut Kak. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah ini kayaknya adalah sudut pandang yang paling sering digunakan gitu di dalam cerita karena apa ya, mungkin mudah kali ya gitu. Sudut pandang ini tuh memungkinkan penulis untuk menyampaikan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan didengar oleh banyak tokoh gitu. Jadi nggak harus berfokus ke tokoh utama saja gitu. Semua tokoh, kalau misalnya kita buat cerita yang
tokoh utamanya lebih dari satu, nah sudut pandang ini tuh cocok banget. Jadi semua tokoh bisa diambil perspektifnya gitu. Namun kekurangan dari sudut pandang orang ketiga serba tahu ini adalah rentan terkena yang namanya head hopping. Head hopping itu adalah perpindahan perspektif dari satu tokoh ke satu tokoh lain yang terjadi secara secara berturut-turut gitu dalam satu paragraf yang sama. Jadi pembaca itu kayak dipaksa untuk menelaah dari satu kepala gitu, isi kepala ke kepala lain gitu. Jadi kalau kalau teman-teman di sini mau nulis cerita pakai sudut pandang orang ketiga serba tahu ini, harus lebih hati-hati, jangan jangan menyampaikan perspektif beberapa tokoh gitu di dalam satu paragraf yang sama. Kalau bisa di paragraf selanjutnya. Nah, itu ada contohnya yang awalnya Angga bicara tentang Angga, di bawahnya itu jadi ke perspektifnya si Andoni gitu. Tokoh yang disorot adalah Andoni. Yang pertama Angga. Nah, biasanya nih sudut pandang ini tuh dipakai kalau cerita-cerita action gitu atau cerita trailer yang dia membutuhkan tokoh yang banyak gitu, yang melibatkan banyak tokoh. Kita lanjut. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga objektif. Nah, karena ini namanya objektif, artinya hanya yang bisa dilihat aja gitu, yang dilihat dan didengar. Tapi kita sebagai penulis tidak bisa menebak isi pikiran si tokoh gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kakak-kakak nemu di cerita yang ada kalimat seperti mungkin dia sedang begini atau sepertinya dia sedang begitu gitu. Nah, itu tuh adalah salah satu contoh sudut pandang orang ketiga objektif gitu. Jadi si penulis tuh nggak bisa tahu apa yang sedang dipikirkan oleh tokoh, jadi dia hanya bisa menebak gitu dari dari gestur yang disampaikan oleh tokoh gitu. Seperti itu contohnya di situ ada kalimat mungkin perempuan baya itu tengah merindukan sang pemilik sapu tangan yang telah pergi ke pangkuan ilahi beberapa tahun lalu. Nah, penulis menyimpulkan seperti itu karena melihat dari gerak-gerik si tokoh gitu yang sebelumnya tiba-tiba sedih gitu setelah memegang sapu tangan gitu. Nah, baru dia mencobalah gitu menebak, oh mungkin dia lagi rindu gitu. Kita lanjut. Selanjutnya itu adalah sudut pandang orang ketiga jamak. Sama seperti sudut pandang orang pertama jamak tadi, yang namanya kata ganti orang ketiga tunggal kan dia dan ia. Kalau orang ketiga jamak itu jadi mereka. Jadi biasanya ini di cerita anak-anak sih yang banyak, karena biasanya cerita anak-anak itu tokohnya lebih dari satu gitu, dan biasanya juga diceritakan dari sudut pandang orang ketiga. Nah, itu kata gantinya jadi mereka. Ininya sama aja, cuma tinggal diganti jadi dia jadi mereka gitu. Bisa dibaca ya di contohnya, tidak ada hal lain yang mereka inginkan selain kebebasan. Terkurung selama berbulan-bulan di rumah mewah itu jelas bukan sesuatu yang mereka sukai. Meski berada di sana berarti tak perlu memikirkan persediaan makanan, tetap saja bebas melakukan apa saja jauh lebih baik daripada segala kemewahan dan kemudahan yang mereka dapatkan saat ini. Mereka sekarang lebih terlihat seperti burung dalam sangkar daripada singa di hutan yang luas.
Nah, itu ya, semoga kakak yang di sini bisa membedakan, bisa lebih memahami tentang sudut pandang sebagai persiapan pertama sebelum menulis, gitu, agar bisa terhindar dari ketidakkonsistenan POV. Terus yang terakhir ada sudut pandang campuran. Nah, ternyata meski idealnya suatu cerita itu hanya menggunakan satu sudut pandang, tetap ada pengecualian dalam karya seni dan sastra gitu. Bahkan dikatakan salah satu aturan dalam karya seni dan sastra itu adalah tidak adanya aturan. Jadi kita diperbolehkan gitu untuk menggunakan beberapa sudut pandang dalam sebuah cerita gitu, dan ada juga ini bisa disebut sudut pandang campuran. Kalau saya sering dapat pertanyaan begini, Kak boleh nggak sih nulis cerita yang pakai dua sudut pandang gitu? Yang pertama sudut pandang orang ketiga, terus nanti di bab tertentu pakai sudut pandang orang pertama gitu. Banyak yang bertanya seperti itu. Kalau ditanya boleh atau enggak, sebenarnya jawabannya boleh. Tapi seorang mentor saya bilang ke seorang penulis, keprofesionalan penulis itu dilihat dari bagaimana dia mampu menyampaikan cerita dengan baik hanya dari satu sudut pandang saja. Jadi kalau misalnya dia sudah baik gitu menulisnya, meskipun harus menyampaikan apa yang dirasakan penulis, dirasakan tokoh dengan sudut pandang orang ketiga gitu, dia tetap bisa gitu. Dan meskipun dia menulis cerita yang mengharuskan sudut pandang orang ketiga, tapi dia malah menggunakan sudut pandang orang pertama, dia juga tetap bisa gitu. Dan dia tahu setiap cerita itu ada sudut pandang tersendiri gitu yang harus diambil gitu. Jadi bukan asal-asalan, bukan berdasarkan keinginan kita, kayak misalnya mau nulis cerita enaknya pakai sudut pandang orang pertama nih gitu. Sebenarnya nggak sesederhana itu ketika mau menentukan sudut pandang sebelum menulis gitu. Kalau bagi saya tidak sesederhana itu. Bahkan saya tuh bisa memikirkan untuk sudut pandangnya saja gitu. Misalnya mau membuat cerita baru, saya bisa sampai berminggu-minggu gitu untuk memikirkan lebih cocok pakai sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Karena itu banyak pertimbangan yang harus dipikirkan gitu. Nah, di sudut pandang campuran ini kita boleh melompat-lompat sudut pandang gitu. Misalnya dari orang ketiga terbatas jadi orang ketiga serba tahu gitu. Atau nanti tiba-tiba jadi sudut pandang orang ketiga objektif gitu. Atau yang lompatnya jauh juga bisa dari sudut pandang orang pertama jadi orang ketiga gitu. Asalkan ada yang namanya sekatnya gitu. Kalau biasanya kita nulis kan ada sekat-sekat kayak bintang 3 gitu. Saya lupa nama istilahnya apa. Tapi itu biasanya yang jadi ini sekat. Tapi alangkah lebih baik lagi jika mau mengubah sudut pandang dari orang pertama ke orang ketiga atau sebaliknya, itu dilakukan di bab selanjutnya supaya pembaca nggak bingung. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana caranya. Oh, ada contohnya. Bisa dibaca dulu ya. Itu contohnya di yang pertama saya pakai itu contohnya sudut pandang orang pertama, lalu di-mix dengan orang pertama tunggal, lalu dicampur dengan sudut pandang orang pertama jamak. Karena dia pakai aku juga, tapi karena ada temennya kan, jadinya ada juga pakai kami gitu, karena memang kebutuhan ceritanya gitu yang seperti itu, yang mengharuskan
penggunaan kata gantinya udah bukan aku lagi gitu, tapi diganti jadi kami, jadi jamak. Itu. Terus tips menghindari ketidakkonsistenan POV atau sudut pandang itu, kalau yang biasa saya lakukan itu sebenarnya nggak terlalu susah, cuma 3. Yang pertama itu pertimbangkan penggunaan POV sebelum menulis, seperti yang sebelumnya udah saya ceritakan tadi ya. Kedua, pelajari dan pahami perbedaan POV sebelum membuat cerita. Dan yang ketiga, membaca ulang keseluruhan naskah untuk mengecek kemungkinan kebocoran POV. Oke, kita bahas satu-satu. Lanjut, Kak. Nah, yang pertama tadi ada pertimbangkan penggunaan POV sebelum menulis. Seperti yang udah saya bahas jelas tadi, setiap cerita itu pasti memiliki adegan tertentu yang membutuhkan penggambaran lebih detail atau melalui sudut pandang orang tertentu atau tokoh tertentu gitu. Nah, oleh sebab itu, ketika sebelum menulis itu kita tuh harus benar-benar mempertimbangkan, memikirkan kita mau pakai sudut pandang apa gitu. Bukan sekadar langsung mau bikin cerita premisnya begini, enaknya kayaknya pakai sudut pandang orang pertama deh. Enggak, dulu saya waktu SMA itu setelah sekian lama akhirnya saya menulis cerita lagi gitu, cerpen lagi. Waktu itu saya sepertinya belum terlalu paham tentang sudut pandang. Jadi itu awalnya karena itu ceritanya saya curhat gitu kan, saya pakai sudut pandang orang pertama. Tapi di akhir, kok tiba-tiba berubah dia jadi dia. Gitu. Saat baca itu, saya mikir, kok awalnya aku tiba-tiba jadi dia ya? Gitu. Saya mikir gitu. Tapi saya nggak tahu kalau itu yang namanya kebocoran POV gitu, ketidakkonsistenan POV. Tapi benar-benar saat baca itu, bahkan saat teman-teman saya baca cerpen saya waktu itu, saya terus mikir, kok bisa sih berubah jadi dia gitu. Dan saya menyadari kesalahan saya gitu. Karena saya tidak mempertimbangkan penggunaan sudut pandangnya saat menulis gitu. Itu kan ceritanya ada adegan si tokoh akunya itu bunuh diri gitu, bukan bunuh diri sih. Iya ding, bunuh diri. Nah, setelah si tokoh aku bunuh diri, itu cerita masih lanjut. Sedangkan tokohnya udah meninggal kan gitu. Jadi harusnya ceritanya udah selesai gitu, nggak bisa dilanjut. Nah, makanya terpaksa saya ubah jadi dia gitu. Di situ hal yang tidak saya pertimbangkan gitu. Harusnya dari awal tahu dong, oh nanti ada adegan bunuh diri tapi setelah si tokoh utama meninggal, cerita masih ada lanjut dikit gitu. Masih ada dikasih tahu tokoh-tokoh lain yang misalnya menyesal gitu karena gara-gara mereka tokoh utamanya bunuh diri gitu. Nah, tapi kan kalau pakai sudut pandang orang pertama, itu tidak bisa jalan lagi gitu karena udah nggak ada yang bisa cerita gitu ya, terpaksa harus diubah sudut pandangnya jadi sudut pandang orang ketiga. Bentar ya, maaf ya adik saya lewat tadi. Jadi kakak-kakak kalau sebelum menulis juga harus dipikirkan gitu. Misalnya kita mau buat cerita misteri. Misteri itu kan identik dengan sesuatu yang rahasia, bersifat rahasia gitu, yang harus dibongkar di kemudian hari. Terus adegan-adegan yang mungkin tidak diketahui gitu oleh si tokoh utama. Nah, biasanya cerita-cerita seperti ini tuh lebih mudah disampaikan dengan sudut pandang orang ketiga gitu. Atau sebelum kakak-kakak menulis, sebaiknya ditulis dulu adegan-adegan yang membutuhkan detail itu gitu. Misalnya ceritanya si anak gitu, dia lagi cari orang tua kandungnya. Terus nanti ada adegan flashback nih, yang flashbacknya harus si anak ini tidak ada di tempat gitu.
Nah, kalau kayak gitu kan artinya dia tidak bisa dong pakai sudut pandang orang pertama gitu. Karena mau flashback gimana gitu, karena si tokoh utama nggak ada di situ waktu itu, di masa lalu itu. Nah, itu berarti sebaiknya pakai sudut pandang orang ketiga gitu. Terus kalau misalnya kita butuh menebak pikiran-pikiran orang gitu, kan nggak mungkin dong kalau misalnya gini, ada adegan dia diikuti dari belakang, terus tiba-tiba kita harus memberitahu apa yang dipikirkan oleh si orang yang menguntit ini gitu. Kan nggak mungkin kita pakai sudut pandang orang pertama gitu, karena orang pertama tidak bisa menebak isi pikiran orang lain gitu kan. Jadi adegan-adegan yang membutuhkan detail seperti itu tuh sebaiknya ditulis dulu kira-kira gimana gitu. Dan bisa dipikirkan baik-baik juga untuk cerita-cerita yang lebih cocok pakai sudut pandang orang pertama. Kayak misalnya cerita yang banyak adegan nangis. Biasanya tuh penulis, terutama kita yang masih baru-baru menulis gini, lebih mudah apa ya, mengeksplor feel ketika sedih, ketika bahagia, ketika marah. Itu tuh disampaikan lewat sudut pandang orang pertama. Karena kayak kita lagi cerita tentang diri kita sendiri gitu. Misalnya kita lagi sedih, gimana sih rasanya sesaknya ketika nangis gitu. Nah, itu tuh lebih gampang disampaikan lewat sudut pandang orang pertama. Jadi kalau cerita-cerita kayak romansa, kayak drama, atau horor, itu biasanya lebih ngefeel aja gitu kalau pakai sudut pandang pertama. Tapi bukan berarti sudut pandang orang ketiga nggak bisa ya, bisa juga. Tetap apa ya, disesuaikan lagi gitu. Berdasarkan adegan-adegan yang saya ucapkan tadi. Oke Kak, lanjut. Selanjutnya itu ada pelajari dan pahami perbedaan sudut pandang gitu, POV. Kebanyakan dari kita itu apa ya? Mungkin belum memahami dengan baik gitu. Mungkin karena mirip-mirip, jadinya masih bingung gitu. Saya juga awal-awal banget di kepenulisan itu masih bingung gitu. Apa sih bedanya gitu? Kenapa sih ini? Dan kenapa kita nggak boleh sembarangan ini gitu? Sebenarnya yang ketika saya tengah mengedit, salah satu hal yang membuat saya apa ya, yang bagi saya itu paling ngeselin, kesalahan dari penulis itu adalah ketidakkonsistenan sudut pandang gitu. Karena alasannya itu karena kalau misalnya udah salah gitu di tengah, itu tuh sebelum dan sesudahnya berkemungkinan untuk dirombak ulang gitu. Apalagi kalau dia cukup panjang gitu kan, sampai 1 halaman gitu. Nah itu nggak mungkin semudah itu, semudah mengubah kata gantinya doang gitu. Enggak, dia lebih rumit lagi gitu. Harus yang sebelum-sebelumnya dipikirin, dirombak gitu, dan setelahnya juga harus dirombak. Kalau misalnya ngedit novel, oke lah, masih enak gitu di ini. Bisa kita komunikasi langsung gitu kan ke penulis, minta ngasih arahan ke penulis untuk diubah. Yang susah ini kalau udah antologi gitu. Antologi itu kan nggak mungkin kan satu-satu penulisnya dihubungi gitu. Kalau yang kita misalnya ini kita sendiri, apa event kita sendiri gitu, kita bisa tahu oh si ini penulisnya ini gitu. Tapi kalau misalnya kita uh, cuma disuruh ngedit, kita nggak dikasih kontak penulis. Nah itu tuh yang bingung, gimana ya cara perbaikinya gitu. Nanti kalau diperbaiki sendiri, penulisnya heran loh kok jadi berubah ceritaku gitu. Tapi kalau nggak diperbaiki juga aneh kan gitu. Kita juga bacanya apaan sih ini tiba-tiba dari aku berubah jadi dia gitu. Biasanya tuh rentan banget di dialog ya Kak. Di dialog tuh sering yang tadinya ucap Anggun gitu. Tiba-tiba jadi ucapku gitu. Itu sederhana banget gitu. Cuma ini tapi ngerasanya kayak kesel aja gitu. Kok bisa gitu apa namanya? Dan itu salah dan kadang itu sebenarnya terjadi tanpa disadari gitu oleh penulis. Makanya
kalau menurut saya itu tuh alasannya karena penulisnya belum memahami dengan baik soal sudut pandang gitu. Kalau penulisnya udah tahu gitu perbedaan sudut pandang, terus sudut pandang orang pertama itu gimana karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya, sudut pandang orang ketiga gimana gitu. Nah, pasti dia akan lebih Hati-hati. kemungkinan untuk kebocoran POV itu akan lebih kecil gitu. Dan yang pasti harus rajin membaca ya, karena penulis itu benar-benar apa ya, harus sering membaca gitu. Kalau kita lihat buku-buku yang bestseller itu kan nggak pernah ya ada ketidakkonsistenan sudut pandang gitu di bukunya gitu, walaupun kadang-kadang ada sih. Kalau kakak-kakak baca buku Terelie yang pulang atau pergi gitu, sebenarnya itu ada loh kebocoran POV-nya gitu, kebocoran sudut pandang. Soalnya kan itu kan sudut pandang orang pertama ya, tapi dia bisa mengetahui kejadian yang nggak ada yang nggak bisa dilihatnya. Kalau misalnya kakak-kakak punya bukunya, baca deh pas adegan perang terakhir yang sama Basir itu. Cuma karena Terelie itu adalah penulis bestseller, jadi agak dikecualikan sama pihak ini. Punya apa sih privilege gitu, Nah, itu. keistimewaan. Tapi kita sebaiknya jangan menjadikan itu sebagai alasan gitu. Kita harus tetap bisa menulis dengan baik, dengan pakai sudut pandang yang sesuai gitu. Jadi harus tetap konsisten gitu sudut pandangnya. Oke Kak, lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah membaca ulang keseluruhan naskah atau bisa dibilang mengecek ulang. Biasanya tuh mungkin karena udah terlanjur capek ya, kita nulis panjang gitu. Jadi kita udah males duluan gitu, kayak baca ulang. Belum lagi ada rasa-rasa kayak kok takutnya kayak apa ya, ngerasa kurang aja gitu sama tulisan kita. Jadi kita jadi males membaca ulang gitu. Padahal boleh jadi ketika ada ketidakkonsistenan sudut pandang di dalam naskah itu alasannya karena kita nggak baca ulang gitu, nggak baca ulang naskahnya. Jadi kita nggak tahu di bagian ini tuh ada kebocoran sudut pandang nih gitu. Kalau kita baca ulang pasti kita tahu dong kayak, loh ini kok tiba-tiba berubah jadi ini ya? Ini kok tiba-tiba berubah jadi ini gitu. Waktu tahun maaf lagi Kak, adik saya lewat. Waktu tahun berapa ya, saya lupa, waktu awal-awal masih di kepenulisan juga, saya pernah juga nulis cerpen, terus ya tiba-tiba di tengah jalan itu, di tengah cerita, sudut pandangnya berubah gitu. Dan di situ, karena saya baca ulang, loh kok tiba-tiba gini gitu. Jadi sempat saya ubah dulu gitu, sebelum saya kirim ke penerbit atau ke lomba gitu, karena fatal sekali gitu kalau misalnya kita ikut lomba cerpen nih, nulis cerpen di tengah-tengah ternyata ada ketidakkonsistenan sudut pandang gitu. Nah, jurinya juga pasti kayak walaupun ceritanya bagus, pasti langsung mikir, loh ada kebocoran sudut pandang gitu. Padahal ceritanya bagus dan itu jadi pengurangan nilai gitu. Jadi selain ketika kita revisi atau swastunting gitu, selain yang harus diperhatikan itu tentang tata bahasa dan sebagainya, untuk ketidakkonsistenan POV ini juga harus diperhatikan gitu dan dipastikan kalau nggak ada kebocoran, terutama kalau pakai sudut pandang orang pertama ya, karena itu rentan bisa kita nggak sengaja nulis sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh tokoh utama gitu, kayak baca pikiran tadi gitu. Padahal mungkin cuma si lawan tokohnya itu bilang,
dia kenapa sih gitu. Tapi karena kan kita nggak bisa baca pikiran orang gitu. Itu mungkin itu bisa jadi hal sepele yang dampaknya besar gitu ke keseluruhan cerita gitu. Semoga dapat dipahami ya kakak. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang mengganjal di hati kakak, silakan ditanyakan, ya, jangan sungkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Kak Leli kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemaparannya sangat luar biasa ya malam hari ini karena benar-benar kayak materinya tuh daging banget. Soalnya apa? Tadi ini salah satu kekurangan ya. Mungkin kekurangan penulis-penulis pemula kebanyakan belum paham di point of view atau sudut pandang. Karena Leli juga ngambil tema tuh karena banyak banget penulis-penulis yang ketika menulis dia bingung gitu mau mulai dari mana gitu. Kalau diksi mungkin bisa diolah atau bisa didapatkan ketika dia membaca. Tapi ketika ngomongin point of view, sudut pandang, dari kita menentukan ini aja udah membutuhkan waktu ya. Dari 6 sudut pandang ini kita harus benar-benar memikirkan gitu mana sih yang cocok untuk cerita kita gitu, yang bakalan membuat cerita itu nambah hidup. Karena tadi kata Kak Leti bilang ketika kita mengambil sudut pandang itu mengubah jalan cerita itu, menjadikan cerita itu benar-benar bagus nantinya gitu jalan cerita di situ. Oh ya, sarana bercerita tadi disebutkan, sarana bercerita. Jadi nggak asal-asalan ketika ngambil sudut pandang cuman pengen yang ini aja deh, nggak gitu, nggak semudah itu. Tapi kita harus menentukan mana cerita yang tepat untuk dijadikan sudut pandang di dalam cerita kita, di dalam novel kita. Kebanyakan dari sudut pandang yang 6 ini mereka belum tahu semua ya. Tadi dijelaskan juga penulis itu kekurangan pengetahuan, mungkin belum terlalu paham, belum memahami secara mendetail mengenai ragam-ragam atau jenis-jenis sudut pandang itu, sehingga ketika menulis terbatas gitu. Ketika menulis ini dia cuma hanya tahu itu dan ya udah, gue hanya nulis gitu kan, nulis doang gitu tanpa memedulikan ketika kebocoran pos atau bahkan ya gajlok gitu ya, apa ya bahasanya, kayak malah membuat editor tuh malah jadi bingung. Soalnya dari sekian ribu naskah yang aku edit juga Kak Teti, banyak kesalahan tuh di sini gitu, di point of view, di sudut pandang. Jadi apa ya, orang-orang penulis tuh banyak ya mungkin kalau tema kayak gitu kan biasanya udah ditentukan dari pihak penyelenggara atau dianya sendiri maunya kayak gimana gitu kan. Tapi kalau sudut pandang menurut saya sih krusial gitu. Kayak tadi Kak Lesti bilang fatal gitu. Ketika salah mengambil sudut pandang, jadi hasilnya malah kebocoran pos gitu. Seharusnya penulis bisa menyebutkan semuanya, tapi karena dia mengambil sudut pandang tokoh pertama atau tadi orang pertama, sehingga harusnya terbatas malah dia serba tahu gitu. Jadi kayak kok jadi begini gitu. Dan apa ya, mungkin untuk persoalan penulis-penulis pemula itu sangat sangat banyak yang mengalami seperti ini. Jadi saya sangat senang sekali karena pemaparan kali ini benar-benar wah luar biasa banget gitu. Banyak contoh-contohnya juga. Mungkin dari pemaparan kali ini tadi, dari 20 halaman tadi, ada kakak-kakak yang ingin bertanya mengenai konsistensi sudut pandang.
Silakan untuk yang ingin bertanya atau yang masih bingung dalam pemilihan pos atau menjaganya, tadi udah ada beberapa tips dan lumayan bisa membuat kita lebih bisa bercerita dengan baik ya. Mungkin ada yang mau bertanya, kakak-kakak, dipersilakan. Oke, Kak Adit nih, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Leci Saira. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal, Kak. Perkenalkan saya Andriki LR dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saya ingin bertanya mengenai bolehkah menggunakan sudut pandang orang pertama, tapi kan biasanya tuh ada yang pakai POV Andi atau misalkan yang keduanya POV Laila begitu semisal. Jadi di bab pertama dia menggunakan sudut pandang laki-laki, di bab kedua dia menggunakan sudut pandang perempuan. Itu apakah diperbolehkan? Karena saya belum pernah mencoba gitu. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Oke, sama-sama. Kak Leci, silakan dijawab dulu kali ya. Iya. Terima kasih sebelumnya, Kak Andrik nih dari Kutai ya tadi, Kalimantan. Atas pertanyaannya, sebenarnya kalau ditanya boleh atau enggak, jawabannya boleh, boleh aja. Itu tuh sama aja kayak kita di bab 1 pakai sudut pandang pertama, di bab 2 pakai sudut pandang orang ketiga gitu. Jadi waktu saya ikut event menulis novel tema husband series dari Arte, itu saya sempat bingung gitu. Saya bilang ke cerita gitu ke teman, mau pakai sudut pandang orang pertama, tapi ada hal-hal yang nggak dilakukan yang kejadian yang harus dijelaskan, tapi nggak melibatkan tokoh utama gitu. Tapi itu penting gitu, penting untuk jalannya cerita. Tapi saya nggak bisa menjelaskan dengan sudut pandang orang ketiga karena takut kesannya bukan husband series tapi jadi wife series gitu. Karena tokohnya nggak fokus ke si suami gitu, tapi malah berubah ke si istri gitu. Makanya dari awal itu saya ngebet banget gitu harus pakai sudut pandang orang pertama gitu supaya nggak kemana-mana gitu perspektifnya. Jadi disaranin sama teman saya pakai dari dua tokoh aja gitu. Jadi ada dari isi kepala si suami dan isi kepala si istri gitu. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, jawabannya boleh-boleh aja Kak. Cuma apa ya? Kalau seperti yang sudut pandang orang pertama atau dan ketiga tadi, yang kalau di mix, kalau kata senior saya, penulis yang udah mumpuni gitu, yang udah pro, itu dia tidak akan melakukan itu gitu. Dia pasti bisa menjelaskan dua isi kepala gitu dengan satu sudut pandang saja gitu. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan sekali untuk kebutuhan cerita, boleh selama kakak mengubah sudut pandangnya itu di bab yang berbeda dan tidak mengulang kejadian secara detail gitu. Misalnya banyak orang yang pakai dua perspektif dari dua kepala gini di sudut pandang orang pertama diulang itu adegannya. Misalnya kan siapa tadi Laila sama siapa tadi ya? Pokoknya si Laila itu sama Andi misalnya. Si Andi sama Laila ketemu nih gitu. Terus pertama kan pakai sudut pandang Andi. Terus di bab kedua pakai sudut pandang Laila kan gitu. Nah, si dialog-dialog yang tadi udah keluar di tempat si Andi ini ditulis ulang gitu di tempat si Laila. Nah, itu kan kayak cuma apa ya? Kesana kayak cuma manjang-manjangin kata aja gitu, manjang-manjangin bab. Nah, kalau kemarin itu waktu
tahun lalu saya pernah ngedit naskah yang kebetulan dapat 2 gitu. Saya tanya ke pemret saya gitu, Kak, ini gimana ya? Dibolehin nggak gitu di sini kalau pakai 2 sudut pandang gini? Boleh kok gitu, tapi jangan ada dialog yang diulang ya gitu. Maksudnya kalau diulang yang sekilas aja, jangan yang semuanya tuh kayak ditulis ulang, cuma yang kali ini dari perspektif tokoh satunya gitu. Oh iya Kak gitu. Jadi saya cuma memastikan itu. Kalaupun diulang cuma 1 kalimat gitu. Selebihnya ya isi-isi pikiran dari si tokoh si Lailanya ini gitu. Karena pasti walaupun dialognya sama, yang ada di pikiran itu kan pasti beda. Kalau kakak nonton film Flip, judulnya Flip, nah itu tuh adalah salah satu contoh pakai 2 sudut pandang gitu. Dan itu bakalan kelihatan gitu kalau ngulang kalimatnya, ngulang dialognya itu dan ngulang adegannya itu hanya sedikit gitu, paling 1 atau 2 kalimat untuk memancing aja gitu supaya bisa lanjut ke pikiran yang lain gitu. Jadi boleh dilakukan asal beda bab. Kalau kakak di satu bab yang sama, itu kakak ada contohnya, kakak bisa baca bukunya Kang Setia Furkon Holik itu yang judulnya Sakura yang Terpilih. Nah itu tuh tokohnya kan ada 4 ya di situ, 3 perempuan dan 2 laki-laki, dan 1 laki-laki. Itu tuh perpindahan sudut pandang dari si tokoh Haikal ke si tokoh Hafeza di dalam satu bab gitu, cuma disekat pakai bintang. Nah, suatu ketika ada bagian yang bintangnya lupa diletakin, jadi tiba-tiba beda gitu, beda sudut pandang. Saya bacanya kayak, loh kok tiba-tiba di sini gitu. Sempat mikir, saya cerna baik-baik, kok aneh ya? Saya baca ulang, oh ini udah beda orang gitu, udah beda perspektif, udah bukan si Haikal lagi, tapi ternyata lagi ngomongin Hafeza gitu. Dan itu tuh menurut saya cukup mengganggu gitu. Kalau misalnya kita bisa memastikan nggak akan ada hal-hal yang kayak gitu, maksudnya lupa menyekat, oke, masih oke gitu, atau lebih aman memang ditulis kayak Pov Haikal gitu, jadi kita udah tahu, oh ini dari sudut pandangnya si Haikal gitu. Kalau misalnya memang benar-benar butuh dalam satu bab itu dibanyakin sudut pandang gitu. Tapi kalau ditanya saya pribadi, saya tim yang kalau bisa di bab berbeda gitu, kalau mau dibikin sudut pandang dari 2 orang. Begitu Kak Andri. Terima kasih Kak, semoga bisa dipahami. Terima kasih Kak, sangat paham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya mengenai point of view atau sudut pandang? Di kolom komentar kayaknya ada deh, Kak. Oh iya. Kolom chat. Oke. Di sini ada dari Kak Mary. Kalau Kak Mary, Kak mohon penjelasannya lagi yang tadi misal point of view pertama. Aku pergi ke sekolah dulu ya Kak, ucap Rani sambil menutup pintu rumah. Apakah itu sudah benar Kak? Oke. Ya? Bentar. Ada lagi nggak? Atau Rani digantiku? Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Mary. Salam kenal ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk contoh yang Kakak kasih itu sudut pandang orang ketiga ya Kak. Jadi kalau misalnya pakai sudut pandang orang pertama, Raninya benar diganti jadi ku. Soalnya yang perlu kita ingat itu bukan di dialognya, bukan aku yang diucapkan di dialog. Karena mau
sudut pandang pertama, kedua, ketiga tetap aja pakai aku gitu kalau di dialog. Kalau yang misalnya kan nggak mungkin kan saya dialog kamu gini, maksudnya ngomongin diri saya jadi kamu gitu, ngomongin diri saya sendiri jadi dia, kan nggak mungkin. Kalau menyebut diri sendiri ya pasti nyebutnya aku atau saya gitu atau gue. Nah, tapi memang ini sering jadi kesalahan gitu, karena ngiranya semua yang ada akunya itu pasti itu pasti sudut pandang orang pertama gitu. Dia penulis lupa kalau yang di ini adalah narasinya dan dialog tagnya gitu, ucap rani, artinya yang menarasikan itu, yang naratornya itu ada di luar cerita gitu, dia hanya menjadi pengamat gitu, pengamatnya si Rani, makanya dia sudut pandangnya orang ketiga gitu, kecuali kalau tadi ucapku sambil menutup pintu rumah gitu, lalu aku pergi ke sekolah gini gitu. Begitu Kak, semoga dapat dipahami ya. Kalau misalnya belum paham jangan sungkan tanya lagi. Iya Kak, terima kasih. Oke, Kak Melu udah paham? Iya Kak, dipahami. Alhamdulillah. Oke, ada yang lain yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi? Atau sudah paham semua? Ada lagi yang mau bertanya atau saya aja yang bertanya kali ya? Belum ada ya? Oke. Kak Leci, pengalaman yang paling membuat kakak kesal dalam ngedit itu apa ya? Ketika penulisnya gimana gitu? Pengalaman yang paling bikin kesel. Ya. Sebenarnya kalau saya paling kesel itu kalau jumpa penulis yang yang cuek mungkin. Kalau saya itu kebetulan sebenarnya alhamdulillah sejauh ini itu selalu dapat penulis yang enak diajak diskusi, enak diajak revisi gitu. Tapi kadang-kadang saya mungkin karena gini, saya tuh tipe orang yang ekspresif ketika di chat gitu kan. Jadi suka pakai emot gitu kan. Ketika dibalas cuma iya gitu, terus nggak ada emot, itu tuh saya jadi kesel sendiri. Dan itu ngerasa kayak langsung, wah ini penulisnya susah nih gitu. Penulisnya kayak gini, gitu. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan teknis menulis yang di dalam naskah, saya kesel. Pertama itu kalau ada kebocoran POV, dan kedua itu ketika dialognya nggak konsisten, gaya bahasa dialognya. Misalnya gini, di awal tuh nanti dia pakai bahasa yang baku banget gitu. Bahkan kalau kita kan ngomong jarang ya pakai seperti gitu, pasti kayak gitu, kayak gini gitu. Nah kalau saya tuh sebenarnya tipe editor yang lebih suka kalau dialognya itu yang kayak gitu, yang lebih sehari-hari aja gitu, yang nggak usah baku-baku banget lah gitu. Tapi kan memang ada beberapa cerita yang mengharuskan bahasanya baku. Contohnya kalau misalnya latarnya di luar Indonesia gitu, misalnya di Cina, di Jepang, kan nggak mungkin kita pakai bahasa lo kok gini sih gitu. Pasti kan lebih baku gitu, aku, kau gitu. Tapi nggak kadang sih, banyak juga penulis yang kalau pertamanya baku banget, tapi di selanjutnya saya tuh mikirnya kalau nemu naskah yang gitu, oh memang baku nih ininya, mungkin memang karena pekerjaan, misalnya tuntutan pekerjaan. Waktu itu saya lagi ngedit naskah, dia polisi gitu kan, seorang polisi, terus jadinya dia pakai baku gitu. Selanjutnya kita akan begini panjang lah gitu dialognya baku. Pas di bawahnya, loh kok berubah jadi gue lo gitu, saya kaget banget itu. Tapi di awalnya bakunya benar-benar kayak lagi ngomong sama
raja gitu, nggak berani yang pakai kata-kata aneh. Kok di bawahnya jadi Oke ya. jadi lebih fleksibel tapi lebih non formal, dan itu sampai pakai gue lo. Posisinya dia adalah komandannya gitu, komandan polisi. Jadi saya mikirnya aneh dong gitu, kok lebih apa ya, memang bebas aja sih gitu komandan ngomong ke bawahannya gimana, tapi kan tetap aneh gitu ketika ini, apalagi dia posisinya masih di pekerjaan gitu. Kalau di luar oke lah gitu, masih masih ada alasannya kenapa dia tiba-tiba berubah jadi lebih non formal gitu, lebih santai. Nah, jadi saya tuh suka kesel kalau misalnya ada penulis yang kayak gitu, yang dialognya sebentar baku, sebentar enggak, atau yang di dialog baku banget, tapi di narasi dia banyak pakai kata-kata yang tidak baku gitu. Nah, soalnya itu kan harus kita ngubahnya juga sebagai editor butuh persetujuan penulis kan, Kak. Nggak bisa langsung diubah, karena kalau misalnya mau diubah banyak loh bagian itu gitu. Jadi saya tuh sering tanya ke penulis, Kak ini kok dialognya kadang-kadang baku, kadang-kadang enggak. Jadi kakak maunya yang kayak gimana gitu? Atau adakah alasan yang mengharuskan kadang situasinya dia pakai baku, kadang dia nggak baku gitu. Jadi biar apa ya, everything have a reason. Apa sih? Semuanya itu ada alasannya gitu. Jadi boleh-boleh saja kalau mau pakai dialog baku yang baku banget gitu. Tapi harus ada alasannya kenapa dia pakai gitu. Boleh-boleh aja terus tiba-tiba berubah jadi nggak baku, tapi juga harus ada alasannya gitu. Kenapa dia begitu? Nggak boleh tiba-tiba berubah karena sebagai penulis kita tuh bingung. Ini gimana ya? Makanya ketika nulis itu ada baiknya sampai apa ya, detail terkecil gitu, sampai makanan kesukaan, minuman kesukaan, bahkan hal-hal nggak penting gitu, itu tuh ditulis. Jadi kita nggak suka terombang-ambing gitu karakternya, termasuk soal gaya bahasa gitu, Kak. Benar-benar. Jadi mereka tuh nggak konsisten ya Kak, ketika di awalnya gimana, ketika udah mau akhir malah jadi non formal banyak. Sebenarnya nggak apa-apa kan, kalau dalam dialog itu nggak masalah. Cuman ketika gaya bahasanya berubah secara drastis, kita juga maksudnya yang ngedit bingung ya, ini maunya gimana sih. Mending kalau penulisnya bisa enak dihubunginya. Terkadang malah penulisnya jarang aktif gitu loh. Terkadang ya, saya pernah mengalami kayak gitu, dan nunggunya itu loh yang Masya Allah itu bolak-baliknya gitu. Jadi ya melatih juga sih, kita sebagai editor harus lebih tepat gitu sama maunya penulis. Oke, ada pertanyaan lagi atau udah? Ada yang mau nanya lagi, kakak-kakak? Oke ya, udah ya. Mungkin udah mau jam 9. Silakan Kak Sarah mau menyampaikan motivasinya buat para penulis pemula yang ya saya juga masih harus banyak belajar dari Kak Leti. Oke. Terima kasih Kak. Apa ya, nggak banyak sih kayaknya. Saya cuma mau bilang semangat buat kakak-kakak yang ada di sini. Perbanyak lagi baca bukunya, karena kelihatan loh gitu penulis yang rajin baca buku sama yang baca bukunya tuh masih kurang gitu. Kalau penulis yang banyak baca buku, pasti tulisannya juga bagus gitu. Karena saya punya teman yang dia baca bukunya rajin banget gitu. Padahal dia tuh penulis non-fiksi. Tapi ketika dia disuruh nulis non-fiksi, dan itu tuh tulisannya bagus banget. Karena itu kelihatan orang-orang yang suka membaca seperti itu gitu. Jadi sebagai penulis yang baik, kita harus jadi pembaca yang baik dulu. Jangan malas membaca buku, karena dari sana kita juga belajar teknik menulis gitu. Dan saya mau bilang,
untuk kakak-kakak di sini, jangan pernah minder sama karya orang lain. Misalnya hari ini karya kita belum banyak yang baca, di platform mungkin masih sepi gitu, atau banyak yang ngehujat bilang gak bagus lah, kurang riset dan segala macam, jangan minder, dan yang pasti jangan ikut-ikutan membenci karya sendiri gitu. Karena kata Pak Boim Lebon, membenci karya itu tugas orang lain gitu, bukan tugas kita. Dan kata Mas Rifai, Ahmad Rifai Rifan, beliau bilang kalau setiap pembaca setiap cerita itu ada jodoh pembacanya gitu. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang bilang cerita kakak nggak bagus, itu bukan berarti memang cerita kita nggak bagus gitu, tapi mungkin dia bukan target pembaca kita aja gitu. Sama kayak ini. Saya kurang kurang suka gitu baca Laskar Pelangi. Padahal itu buku bestseller nasional kan gitu, bahkan internasional udah diterjemahkan ke banyak bahasa. Tapi saya baca itu tidur gitu, saya ngantuk. Nah, itu bukan berarti bukunya jelek gitu, karena nggak mungkin buku jelek bisa jadi internasional bestseller kan. Iya. Tapi karena saya bukan target pembacanya gitu, saya nggak bisa baca buku yang terlalu detail atau yang gaya bahasanya tuh seperti itu gitu. Nah, itu juga berlaku buat karya-karya kita, kakak-kakak. Jadi, kalau ada yang mengkritik, coba dibaca dulu, maksudnya kita lihat dulu kalau ada yang bisa diambil untuk kita yang jadi lebih baik ke depannya, ya kita perbaiki gitu apa yang dari kritikan-kritikan itu. Tapi kalau sekiranya kritikannya cuma untuk menjatuhkan, abaikan aja gitu, karena kita masih banyak orang yang mau gitu menikmati karya kita. Dan penulis senior-senior yang sekarang bukunya udah ratusan bestseller dan udah difilmkan, itu bukan berarti mereka nggak pernah jadi newbie seperti kita gitu. Mereka dulu juga newbie tapi tetap menorehkan tinta di kertas gitu. Meskipun banyak yang mengkritik karyanya nggak bagus gitu. Jadi tetaplah menulis. Saya yakin kakak-kakak di sini suatu hari karyanya bisa mejeng cantik di Gramedia, bisa jadi penulis bestseller, yang buku-bukunya difilm-filmkan gitu. Asalkan syaratnya itu cuma satu, menulis gitu. Karena cara untuk jadi penulis itu cuma satu, dia nulis gitu. Namanya juga penulis kan, jadi nulis, nanti lama-lama kalau sering nulis, tulisan kita jadi bagus sendiri kok. Dan seperti yang dikatakan Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit. Tapi kalau dia nggak menulis, namanya akan hilang gitu di masyarakat dan dari sejarah. Menulis itu bekerja untuk keabadian. Jadi, yuk semangat yuk kakak-kakak. Semoga bisa segera punya karya solo tahun ini ya, supaya ada yang bisa karya kita tuh bisa nongkrong cantik juga di rak buku kita gitu. Ada yang bisa menjadi catatan sejarah kita lah gitu, yang bisa jadi oleh-oleh kita di bumi. Semangat terus, jangan lupa satu hal yang harus kakak-kakak lakukan adalah tetap rendah hati. Jangan meninggi sebanyak apapun ilmu yang kita punya, karena nggak ada gunanya aja gitu. Banyak ilmu tapi nggak ada ininya kan, rendah attitude-nya gitu. Jadi tetap rendah hati, jangan lupa senyum. Terima kasih kakak-kakak. Oke, alhamdulillah ya, masya Allah banget dapat suntikan semangat dari Pak Leki, benar-benar membuat kita tuh makin semangat lagi untuk terus nulis, konsisten nulis, dan pengen menghasilkan karya lagi di tahun. Insya Allah semoga kita semua dimudahkan ya untuk niatnya dan juga actionnya juga. Niat tanpa action kan nol ya, sama aja. Jadi
kita harus semangat lagi, mulai lagi. Semoga kita diistiqomahkan untuk menulis dan bisa menghasilkan karya di tahun ini. Amin. Oke. Karena sudah menunjukkan pukul 21, saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan di malam hari ini. Sempat nulis beberapa kutipan tadi. Jadi jadilah pembaca yang baik dulu sebelum jadi penulis yang baik. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang kita dengar malam ini. Dan untuk Kak Lesi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga menjadi amal jariah. Saya Leli Maulidia, moderator malam hari ini, mengucapkan mohon maaf apabila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dokumentasi dulu ya. Satu, dua. Terima kasih kakak-kakak udah hadir. Terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak Leli udah menemani malam ini.